إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده amma ba'du. Lanjutan kajian kita adalah ke bab ma jaa aina yaqumul imam min ar-rajuli wal mar'ah. Pelajaran sebelumnya membahas tentang hukum salat jenazah di dalam masjid. Berikutnya adalah di mana posisi imam ketika mensolati jenazah laki-laki dan perempuan, di mana kira-kira imam itu berdirinya. Dan ini salah satu masalah fikih yang ada di dalam bahasan janaiz atau jenazah. Penjelasan masalah ini didatangkan hadisnya oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dan ada dua hadis dalam bab ini. Hadis yang pertama, qala haddatsana Abdullah bin Munir an Sa'id bin Amir عن همام عن أبي غالب قال صليت مع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه على جنازة رجل. Ini sanadnya berujung kepada Imam Anas bin Malik, ini sahabat Nabi, Anas bin Malik. Diriwayatkan dari Abu Ghalib, an Abi Ghalib. Di situ Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala menjelaskan ulama jarah wa ta'dil berbeda pendapat nama dari Abu Ghalib. Ada yang mengatakan namanya Nafi', ada yang mengatakan namanya Rafi'. Ini salah satu dari dua nama, Nafi' atau Rafi'. Tapi nampaknya beliau populer dengan kunyahnya, yaitu Abu Ghalib. Abu Ghalib ini berkata, aku pernah salat di belakangnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi. Salat apa? Salat jenazah. Faqama hiyala ra'si. Abu Ghalib melanjutkan, maka Anas berdiri hiyala ra'si. Hiyalnya sejajar dengan posisi kepala jenazah. Ini kepala jenazah, Anas bin Malik ada di belakangnya atau di depannya, sejajar. Itu arti hiyal atau hiza, berhadapan dengan kepala mayit tersebut. Thumma ja'u bi janazati imra'atin min Quraisy. Setelah disolati jenazah tersebut, kemudian orang-orang datang membawa jenazah seorang perempuan dari suku Quraisy. Faqalu, dan mereka berkata, ya Aba Hamzah, salli 'alaiha. Ini jamaah yang datang membawa jenazah perempuan dari suku Quraisy ini, mereka minta kepada Anas bin Malik, salli 'alaiha, mohon kiranya antum bersedia menjadi imam atas jenazah perempuan ini. Dan beliau bersedia. Faqama hiyala wasatis sarir, dan di sini beliau berdiri di bagian posisi pertengahan dari keranda tersebut. Artinya posisinya di pertengahan, bukan di bagian kepala.
Faqala lahu Al-Ala ibn Ziyad, kemudian Al-Ala bin Ziyad rahimahullahu taala bertanya kepada Anas bin Malik, "Hakadha ra'aita an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qama 'ala al-janazati muqamaka minha?" Apakah seperti ini engkau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri mensolati jenazah seperti posisi engkau berdiri terhadap jenazah ini? Ya, beliau ingin memperkuat, mempertegas apa dalil dan dasar Anas bin Malik melakukan hal itu. Yang pertama laki-laki beliau berdiri di bagian kepala, yang perempuan di bagian tengahnya. Wa minar rajuli muqamaka minhu, dan posisimu dari jenazah laki-laki seperti posisimu yang tadi itu. Anas bin Malik menjawab, "Na'am." Iya, apa yang saya lakukan ini, apa yang pernah saya lihat dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma faragh, manakala beliau telah selesai dari mensolati jenazah, beliau berkata, Anas bin Malik, "Ihfazu." Hafalkanlah ini, ingatlah ini, ambil ini sebagai ilmu. Jadi apa yang beliau lakukan adalah bukan ijtihad beliau, tapi berdasarkan apa yang pernah beliau lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti ini hukumnya marfu', berarti dihubungkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini tentu ada faedah fiqhiyah, bahwa kalau kita jadi imam salat jenazah, imam berdiri di bagian kepala kalau laki-laki jenazah tersebut, jika perempuan di pertengahannya. Dan inilah pendapat yang diamalkan oleh Imam Syafi'i, oleh Imam para ahli ilmu, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawai, dan juga termasuk Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan itulah yang sahih. Dalil lainnya dalam masalah ini adalah hadis berikutnya di situ. Qala haddatsana Ali bin Hujr qala akhbarana Abdullah bin Mubarak wal Fadl bin Musa an Husain al-Muallim an Abdullah bin Buraidah an Samurah bin Jundub anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla 'ala imra'atin faqama wasataha. Ini hadisnya berasal dari Samurah bin Jundub, sahabat Nabi yang sangat mulia, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Samurah bercerita, shalla 'ala imra'atin, Nabi pernah mensolati jenazah seorang perempuan, faqama wasataha, dan berdiri di bagian pertengahan jenazahnya. Kata Imam Tirmidzi, hadis ini hasanun sahih, hadis yang hasan dan sahih, berasal dari Hasan atau Husain al-Muallim. Ini dua dalil yang dikemukakan oleh Al-Hafidh At-Tirmidzi di dalam masalah ini, dan itulah yang sahih yang diamalkan oleh para ulama. Faedah lainnya dari hadis yang pertama tadi, hadis Anas bin Malik, yaitu beliau ditanya oleh Ala bin Ziyad tentang apa yang dilakukan, apa yang dia amalkan, bahwa hendaklah amalan kita itu harus berdasar dengan dalil, berdasarkan dengan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam beribadah, dalam urusan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, harus berdasarkan dengan sunnah Nabi, harus berdasarkan dengan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan al-ittiba' oleh para ulama, ini mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seorang muslim membuat cara-cara baru, membuat kaifiat-kaifiat baru, kemudian dia masukkan ke dalam syariat Islam, dia nisbatkan kepada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
perkara yang seperti itu ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa saja yang membuat perkara-perkara baru di dalam urusan kami, di dalam agama kami, ma laysa minhu, di mana urusan itu bukan termasuk dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan pahala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu faedah yang kita ambil dari kisah Anas bin Malik yang ditanya oleh orang-orang di zamannya. Ya, ini beliau menjawab, ini dari Nabi SAW, dan menunjukkan bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang sangat menjunjung tinggi, orang-orang yang sangat menjaga dan berusaha untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam urusan ibadah, ada bahkan dalam urusan dunia pun para sahabat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasan berikutnya, babu ma jaa fi tarkis salati 'ala syahid. Bab membahas tentang meninggalkan salat jenazah atas orang yang mati syahid. Mati syahid, apakah disolatkan ataukah tidak? Ini yang dibahas sekarang oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Syahid yang dimaksud di sini adalah syahid qatilul ma'rakati fil harbil kuffar. Orang yang mati di medan pertempuran melawan orang kafir. Orang yang mati di medan perang melawan orang kafir. Ini yang dimaksud dengan syahid. Maka tidak masuk ke dalamnya orang yang ikut perang, jihad, terluka, kemudian pulang ke rumahnya, seminggu setelahnya meninggal dunia karena luka tersebut. Tidak termasuk ke dalam syahid yang dimaksud di sini. Tidak termasuk juga ke dalamnya orang yang perang melawan kaum muslimin, sesama Islam berperang, dan dia mati di situ, itu bukan syahid. Seperti misalnya qitalu ahlil baghi, memerangi kelompok yang baghi. Baghi itu maksudnya ada kelompok yang ingin mengkudeta kekhalifahan dengan bala tentara yang dia miliki. Sesama Islam, pemerintahnya Islam, kaum yang mengkudeta juga Islam, terjadi perang, mati salah satu pihak. Nah, di sini matinya bukan syahid. Atau ada orang mati karena membela hartanya, dibegal, auzubillah min dzalik, atau dirampok, dan dia melawan, kemudian dia mati. Bukan ini yang dimaksud dengan syahid dalam bahasan kita ini. Syahid yang dimaksud dalam bab ini adalah orang yang murni kematiannya itu di medan perang karena melawan orang kafir. Dia gugur di situ, di medan itu, di lapangan itu, di medan pertempuran tersebut. Di sini Imam At-Tirmidzi mengatakan fi tarkis shalah. Ini hadis membahas tentang dalil yang menunjukkan tidak disolati syahid yang seperti itu. Qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Al-Laits an Ibn Shihab an Abdurrahman bin Ka'b bin Malik anna Jabir bin Abdullah akhbarahu. Ini hadisnya dari Jabir bin Abdullah. Beliau memberitakan kepada Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik
anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina ar-rajulain min qatla Uhud fi ath-thawb al-wahid. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan dua orang lelaki min qatla Uhud, yang gugur di perang Uhud, fi thawbil wahid, di kain kafan yang satu. Ini satu kain kafan untuk dua jenazah, karena mereka gugur terbunuh di perang Uhud. Thumma yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Qur'an, manakah di antara salah satu dari mereka yang paling banyak menghafal Al-Quran. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran belum disatukan sehingga menjadi satu mushaf seperti di hari ini. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat kalau dikatakan memiliki, mengambil Al-Quran, membaca Al-Quran, maksudnya itu menghafal. Mereka menghafal. Maka sabda Nabi ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang menghafal Al-Quran. Ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Quran. Dua-duanya mati mulia, syahid. Tapi salah satu dari mereka ada yang lebih utama, yakni dia hafal Al-Quran, lebih banyak hafalan Qurannya. Ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Quran. Ini menunjukkan agar kita giat membaca Al-Quranul Karim, kalaupun tidak bisa menghafalnya, agar kita gunakan waktu kita jemaah berjuang untuk bisa lebih banyak membaca Al-Quranul Karim. Butuh perjuangan, mujahadah. Kita berada di zaman dunia sudah dibuka, maksudnya perhiasan yang sudah terlalu banyak godaan duniawi, sehingga kita lalai dari ibadah dan dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Qur'an, menunjukkan keutamaan orang yang menghafal Al-Quran. Nabi bersabda, kemudian Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berkata, fa idza usyira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahdi. Maka apabila tiba-tiba beliau diisyaratkan, ada yang menjawab di antara para sahabat, si fulan yang lebih banyak hafalan Qur'annya dari dua jenazah tersebut, qaddamahu fil lahdi. Nabi merintahkan supaya lebih didahulukan dimasukkan ke liang lahat. Lebih dulu masuk ke liang lahat. Seperti ini keutamaannya, lebih didahulukan. Ketika dalam keadaan meninggal dunia, didahulukan dari yang lain, apalagi kalau yang masih hidup. Asalnya penghafal Al-Quran, kita disuruh hormati mereka karena mereka membawa Al-Quran dan mengamalkannya. Fil lahdi, di lahat. Ini dalil bahwasanya yang sunnah di dalam menggali kuburan itu membuat lahat. Lahat itu adalah menggali di samping galian yang sudah ada, sebagaimana yang sudah biasa kita saksikan. Digali seperti ini, segi empat, kemudian di pojok bawah ini digali sampingnya. Itu namanya lahat namanya. Di situ ditaruh jenazah tersebut, kemudian ditutup. Nah, ini yang digunakan, dan nanti ada bahasan khususnya insyaallah taala dalam kitab Sunan At-Tirmidzi masalah lahat ini. Wa qala, dan Nabi bersabda, ana syahidun ala haula'i yaumal qiyamah. Aku menjadi saksi atas mereka kelak di hari kiamat. Nah, ini menjadi saksi bahwasanya mereka gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala
membela agama Allah Subhanahu wa taala, ya tentu mereka mati dalam keadaan mulia, dibangkitkan dalam keadaan mulia, dan mendapatkan persaksian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amara binafnihim fi dima'ihim. Jabir bin Abdullah melanjutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan agar mereka yang meninggal syahid di perang Uhud ini agar dimakamkan fi dima'ihim, dalam keadaan masih berdarah. Darahnya tidak dibersihkan. Berarti tidak dimandikan. Walam yusalli alaihim, tidak disolatkan. Walam yughassalu, dan tidak dimandikan. Ini cerita dari Jabir bin Abdullah yang dia saksikan, yang hadir di saat itu di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini sahih. Dari itu orang yang mati syahid dibiarkan darahnya, tidak dimandikan, berarti pakaiannya tidak diganti, dibiarkan. Pakaian perang yang dia gunakan tidak dilucuti, tidak disolati, tidak dimandikan, dibiarkan bekas-bekas darah yang ada di dirinya. Ini tata cara memakamkan orang yang mati syahid, jemaah. Siapa yang menyuruh seperti itu? Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengan timbangan akal kita dan perasaan kita, wajar tidak seperti itu? Tidak dimandiin, tidak disolati, langsung tanam gitu. Wajar tidak? Kalau dengan perasaan dan akal kita, tidak lazim kan? Tidak ada penghormatannya ini terhadap orang yang meninggal dunia membela agama. Kok malah seperti itu, tidak disolati, tidak dimandikan, dibiarkan darahnya. Itu kalau kita gunakan perasaan dan akal kita, karena kita tidak mengetahui hikmah di baliknya. Tapi Nabi yang menyuruh. Bisa jadi kalau orang yang memakai akalnya dan hawa nafsunya, dia bilang kucing aja nggak dikuburkan begitu katanya. Masa kayak kuburin kucing gitu. Tidak ada negosiasi kalau sudah Nabi yang menyuruh seperti itu. Apakah Anda lebih tahu dari Nabi SAW? Agama itu pertimbangannya adalah qala Allah, qala Rasul, dan ijma' para sahabat, bukan kemauan pribadi ataupun orang lain. Murni adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini terjadi juga di zaman kita. Kalau ada sebagian saudara kita kaum muslimin yang memakamkan saudaranya sesuai dengan peraturan yang ada di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikomentari seperti itu. Tega ya, kayak tanam kucing gitu. Padahal tidak, sudah dimandikan, sudah dikain kafankan, sudah disolati, dan memang seperti itu Nabi menyuruhnya. Tapi karena perasaan kadang muncul statement seperti itu, dan karena tidak tahu ilmunya. Nah, ini perbandingannya, kaitannya dengan masalah ini. Baik. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan hadisnya ada dalam Musnad Imam Ahmad dan juga dalam Sunan Abu Dawud dengan lafaz inna syuhada'a Uhud lam yughassalu
wa dufinu bidimaihim wa lam yusalla alaihim. Sungguhnya syuhada, sahabat yang mati syahid di perang Uhud, mereka tidak dimandikan, mereka dikuburkan langsung dengan darah-darah mereka dan tidak disolatkan. Nah, ini hadis yang sahih, dan ini yang benar sebagai amalan yang dilakukan oleh ulama dari dulu. Dan Imam Tirmidzi rahimahullahu taala menjelaskan terkait fikihnya masalah ini. Di situ ada khilaf, kita lihat sedikit seperti apa. Beliau berkata, wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi sholati 'ala asy-syahid, faqala ba'dhum la yusalla 'ala asy-syahid, wa huwa qawlu ahli al-Madinah, wa bihi yaqulu asy-Syafi'i wa Ahmad. Ahli ilmu berbeda pendapat dalam masalah mensolati jenazah orang yang syahid. Syahid dalam kategori yang tadi kita sebutkan di awal, yang mati di medan perang melawan orang kafir. Sebagian ahli ilmu mengatakan la yusalla 'ala syahid, tidak disolati orang yang syahid jenazahnya, dan dia pendapat dari ahli Madinah, ini Malikiyah, penduduk negeri Madinah, dan dia pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dan pendapatnya Imam Ahmad, Sebagian lagi mereka mengatakan disolati. Ini yusalla 'ala syahid, hendaklah yang syahid disolati. Mereka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla 'ala Hamzah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolati jenazahnya Hamzah. Hamzah pamannya Nabi. Pernah kita ceritakan di sini dulu, beliau gugur di perang Uhud juga dengan cara yang mengenaskan. Ditusuk lambungnya, kemudian dimutilasi. Hidungnya dipotong, telinganya dipotong, kemudian perutnya dikeluarin, dan jantungnya diambil. Yang mati mengenaskan radhiyallahu taala anhu. Ada riwayat mengatakan Nabi mensolati jenazahnya Hamzah. Nah, itu dalilnya pendapat yang mengatakan syahid ini disolati. Tapi dibantah oleh ulama, karena yang sahih adalah tidak disolati. Yang membantahnya adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Um. Beliau berkata, Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Jadi Imam Syafi'i punya kitab namanya Al-Um. Nah, ini kitab induk yang berhasil ditulis oleh murid-murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i sedikit kitabnya, yang dinisbatkan ke beliau hanya satu, kitab Al-Um dan kitab Ar-Risalah, hanya dua saja itu. Ada satu Musnad Imam Syafi'i, itu pun yang nulis bukan beliau, kan murid setelahnya yang mengumpulkan riwayat tersebut. Ulama mengatakan Imam Syafi'i ilmunya lebih luas dari apa yang beliau tulis. Jadi yang terekam itu hanya yang berhasil ditulis. Apa yang tidak diucapkan Imam Syafi'i, yang tidak ditulis Imam Syafi'i lebih luas lagi. Jadi itu namanya sampai sekarang tidak bisa terbantahkan. Kalau sudah Imam Syafi'i yang memiliki pendapat, ulama lain itu minder duluan untuk apa namanya? Untuk berani membantah, atau harus mempersiapkan diri dengan kuat untuk menandingi perkataan tersebut. Ya, bagaimana tidak, Imam Ahmad bin Hanbal yang ahli hadis, lebih dominan hadis pada diri beliau, mengakui Imam Syafi'i, bahkan mengatakan beliau guruku. Tidak ada ulama yang aku doakan bertahun-tahun dalam salat selain dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dari itu kita harus seperti para ulama, menghormati Imam Syafi'i. Jangan cepat-cepat ingin membantah. Kalau Imam Syafi'i yang berkata, kita ngaca dulu, pelan-pelan, karena penyakit sebagian penuntut ilmu begitu. Prinsipnya pokoknya hadis, ya betul memang, tapi pelan-pelan dulu. Hadis yang kamu baca itu sudah ditahu juga oleh Imam Syafi'i sebelum kamu lahir, begitu. Masalahnya di situ. Imam Syafi'i berkata dalam kitab Al-Um,
Ja'atil akhbar ka'annaha 'ayanun min wujuhin mutawatirah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yusalli ala qatla Uhud. Telah datang beberapa hadis yang seolah-olah hadis ini adalah datangnya mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau tidak pernah mensolati syuhada Uhud. Orang-orang yang syahid di Uhud tidak pernah disolati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya mutawatir kata Imam Syafi'i. Mutawatir itu maksudnya tidak ditanyakan lagi sahih atau dhaifnya, hukumnya. Karena tidak mungkin orang berdusta. Sepakat di zaman itu mengatakan Nabi tidak pernah mensolatkan syuhada, orang-orang yang wafat di perang Uhud, di dalam perang tersebut. Dan ini yang benar, ini yang sahih, itu yang dipegang. Wa ma ruwiya annahu shalla alaihim wa kabbara ala Hamzata 70 takbiratan la yasih. Riwayat yang datang menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolati jenazah syuhada Uhud, bahwasanya beliau bertakbir 70 takbir. Ini ada 70 jenazah berarti yang disolati satu persatu. Ada riwayat seperti itu. Dan Nabi juga mensolati jenazahnya Hamzah, la yasih. Riwayat tersebut tidak sahih. Nah, ini bantahan Imam Syafi'i rahimahullahu taala terhadap dalil yang mengatakan jenazah syuhada Uhud disolatkan. Ya, ini pendapat yang tadi kita bacakan. Dan ini faedah untuk kita bersama. Imam Syafi'i rahimahullahu taala kalau ada hadis yang sahih mutawatir itu yang diambil sebagai dalil. Hadis yang dhaifnya tidak diambil. Tidak diterima. Beliau berkata, wa qad kana yanbaghi liman 'arada bidzalika hadhihi al-ahadits as-sahihah an yastahiya 'ala nafsihi. Dan sesungguhnya semestinya orang yang ingin 'arada, ingin membantah hadis mutawatir tersebut dengan hadis yang dhaif ini. Mutawatir yang mana? Nabi tidak mensolati syuhada Uhud. Itu yang mutawatir hadisnya. Kemudian ingin dibantah dengan hadis Hamzah disolati jenazahnya, sedangkan hadisnya dhaif. Ingin membantah dengan hadis tersebut. Orang yang seperti ini, kata beliau, ayastahiya ala nafsih. Hendaknya dia malu dengan dirinya sendiri. Karena tidak ilmiah. Karena hujahnya lemah. Dan beliau melanjutkan, wa amma hadithu Uqbah bin Amir. Ada juga hadis lain yang digunakan oleh orang yang mengatakan orang yang syahid disolati jenazahnya. Mereka berdalil dengan hadis dalam Sahih Bukhari, bahwasanya dari Uqbah bin Amir, beliau berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qatla Uhud ba'da 8 sinin." Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalati orang-orang yang terbunuh di perang Uhud setelah 8 tahun. Jadi setelah 8 tahun dari kejadian perang Uhud tersebut, Nabi datang ke kuburan yang disebut dengan syuhada Uhud yang ada di Uhud. Ini yang sudah diberikan rezeki umrah pasti pernah ke sana tuh. Di Uhud itu ada kuburan di sana, ditembok oleh pemerintah. Ada tulisannya di situ, kuburan syuhada Uhud. Dari itu disunnahkan menziarahinya bagi orang yang datang ke Madinah untuk mendoakan mereka, karena Nabi pernah melakukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah 8 tahun dari kejadian perang Uhud tersebut, beliau datang ke Uhud dan sholat di sana. Yani sholat di sana, sholat jenazah. Menurut ulama yang mengatakan boleh sholat jenazah atas syahid. Kemudian hadisnya berbunyi, kal muwaddi' lil ahya' wal amwat. Yani seolah-olah beliau ingin
mengucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal kepada orang yang hidup dan orang yang mati. Karena sebentar lagi setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia. Seolah-olah perpisahan. Beliau pamit kepada orang-orang yang hidup dan termasuk yang meninggal dunia. Imam Syafi'i ingin membantah pendalilan dengan hadis Uqbah bin Amir. Cara bantahnya bagaimana? Beliau mengatakan, wal mukhalif yaqul la yusalla 'ala al-qabri idza talat al-muddah. Orang-orang yang menyelisihi pendapat ini, yakni orang yang mengatakan tetap disolati orang yang mati syahid dengan dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke syuhada Uhud setelah 8 tahun, mereka sendiri mengatakan bahwasanya tidak disolatkan di atas kuburnya jenazah kalau masanya terlalu panjang. Nah, ini asal mazhab mereka. Jadi Imam Syafi'i ingin mengemukakan bahwasanya pendapat ini terlalu dipaksakan. Kalian sendiri yang mengatakan disolatkan atas orang yang syahid, kalian berkata bahwasanya kalau lama waktunya tidak disolatkan. Sekarang kamu berdalil dengan hadis Uqbah bin Amir yang di situ terdapat penjelasan 8 tahun jaraknya. Berarti kan tidak cocok menjadi dalil kalian. Kalian ingin membantah diri kalian sendiri. Usul kalian, asal usul pendapat kalian sendiri kalian bantah kalau menggunakan hadis ini, dalil ini. Seperti itu penjelasan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan beliau berkata, wa ka'annahu sallallahu alaihi wasallam da'a lahum wastaghfara lahum hina qaruba ajaluhu muwaddi'an lahum bidzalik. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Uqbah bin Amir yang datang ke kuburan syuhada Uhud setelah 8 tahun, Nabi datang untuk mendoakan saja, beristighfar untuk mereka ketika menjelang akan dekat ajalnya. Nabi SAW muwaddi'an lahum bidzalik, seolah-olah itu adalah ucapan perpisahan untuk mereka. Wala yadullu dzalika ala naskhil hukmi tsabit. Hadis Uqbah bin Amir tidak sama sekali menunjukkan bahwasanya dia menghapus hadis yang tadi mutawatir sebelumnya. Nah, ini bantahan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi seolah-olah mereka mengatakan disolatkan atas orang yang syahid karena hadis yang mengatakan tidak disolati sudah dihapus dengan dalil Nabi pernah pergi ke syuhada Uhud untuk salat di sana. Imam Syafi'i membantahnya dengan tadi itu. Mafhum jemaah, bisa dipahami? Ya. Mudah-mudahan, amin. Bahasan berikutnya kita babu ma jaa fi sholati 'alal qabri. Bab bahasan tentang salat di atas kubur. Salat jenazah maksudnya. Salat jenazah di atas kubur atau salat jenazah di kuburan. Boleh atau tidak hukumnya? Bagaimana sebenarnya masalah ini? Nah, ini yang akan dibahaskan. Di sini ada 2 hadis kalau tidak salah yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Hadis yang pertama dalam bab ini nomor 1307. Qala haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Hushaym qala akhbarana Asy-Syaibani qala haddatsana Asy-Sya'bi qala akhbarani marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Imam Asy-Sya'bi, Imam ahli hadis, Amir bin Syarahil min kibar at-tabi'in. Ini sanadnya ujungnya Asy-Sya'bi. Qala haddatsana Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi ini namanya Amir bin Syarahil. Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi.
salah satu tokoh ulama sepuh di generasi tabi'in. Generasi tabi'in, generasi sahabat, generasi tabi'in. Ini 100 tahun kurunnya sahabat, habis meninggal semua sahabat, muncul generasi apa? Tabi'in. Nah, di antara yang paling sepuh di situ itu, yang paling dituakan itu adalah Asy-Sya'bi. Populer dengan Asy-Sya'bi. Namanya Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi. Adrakat 500 minas sahabah. Dia berguru bertemu dengan 500 para sahabat Nabi. Bayangkan. Ulama tabi'in Imam Sya'bi bertemu 500 sahabat pernah bertemu dengan beliau. Dia temui bila berguru dengan ambil hadis dari. Alim tidak itu? Alim. Kita aja bertemu sama orang alim cuma 2-3 orang yang kita kenal. Itu kenal aja, bertemu enggak pernah. Ya, ini 500 sahabat. Ya, ini keutamaan Imam Sya'bi. Baik, silakan azan. Baik, kita lanjut. Qala haddatsana Asy-Sya'bi. Jadi ini dari Imam Asy-Sya'bi Amir bin Syarahil, ini kibar tabi'in, ulama sepuhnya tabi'in. Beliau berkata, akhbarani marra an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah diberikan suatu hadis. Aku dapatkan hadis dari orang yang pernah bertemu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Imam Asy-Sya'bi. Dia tidak nyebut namanya. Tadi kita katakan Imam Asy-Sya'bi ini pernah bertemu dengan 500 sahabat. Isi ceritanya, yakni wara'a qabran muntabizan. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika lewat dan menemukan kuburan masih basah, belum kering, masih baru. Fasaffa ashabah khalfahu fasalla alaihi. Nabi memerintahkan para sahabat untuk bersaf di belakang. Salla alaihi. Di situ Nabi salat di depan kuburan tersebut. Salat apa? Salat jenazah. Ini cerita yang didapatkan oleh Imam Asy-Sya'bi dari sahabat Nabi yang beliau ceritakan tadi. Faqila lahu. Yani Asy-Syaibani yang ada dalam rawi tadi itu dalam sanad, qala akhbarana Asy-Syaibani qala hadatsana Asy-Sya'bi. Asy-Syaibani bertanya kepada Asy-Sya'bi, "Man akhbaraka?" Coba katakan siapa yang memberitahumu itu? Sahabat yang pernah melihat Nabi itu siapa gitu. Dari siapa kamu dapat? Biar jelaskan begitu. Karena beliau hanya mengatakan mendapatkan hadis dari orang yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Asy-Syaibani, siapa? Qala Ibnu Abbas. Sahabatnya Nabi, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sahabat sekaligus kerabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya sahih. Hadisnya sahih, dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya. Di situ disebutkan oleh ulama di antaranya Imam Ahmad. Qala al-Imam Ahmad, ruwiyatis salat 'ala al-qabri minan Nabi sallallahu alaihi wasallam min 6 wujuhin hisan. Telah diriwayatkan perkara tentang salat jenazah Nabi di kuburan sebanyak 6 hadis yang berbeda-beda dan semuanya sahih. Jadi bukan hanya satu hadis, ada banyak peristiwa. Nabi pernah mensalati jenazah di atas kuburan, di kuburan. Di antaranya disebutkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mensalati jenazahnya Ummu Sa'ad ba'da dafniha bi syahr. Setelah sebulan dikuburkan, Nabi datang ke situ salat jenazah. Jenazahnya Ummu Sa'ad.
Nabi pernah mensalati jenazah Talhah bin Al-Bara di kuburannya juga. Juga Ummu Abi Umamah disolati juga jenazahnya di kuburan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang kita baca ini yang tadi dari Imam Asy-Sya'bi disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya kejadiannya itu meninggal dunianya di malam hari jenazah ini, kemudian disolati oleh sebagian sahabat dan dikuburkan. Dan Nabi tidak diberitahu. Besok paginya Nabi lewat, ada kuburan basah, Nabi salat atas jenazah tersebut. Ada yang mengatakan dia adalah hadis seorang perempuan yang dia taqumul masjid. Dia itu marbot, nyapu di masjid Nabi. Perempuan, kerjaannya nyapu di masjid Nabi. Dan ini dalil boleh marbot itu perempuan untuk beres-beres masjid. Daripada dia nongkrong di rumah kan ada kerjaan, itu ibu-ibu kasih aja jadwal, suruh ngepel, suruh nyapu, suruh bersihin jendela itu. Karena bapak-bapak kan kurang kalau urusan itu ya, banyak pekerjaan ya. Banyak pikiran sih sebenarnya, bukan pekerjaan bapak-bapak. Bergeraknya sedikit, pikirannya apa? Banyak. Ini bapak-bapak itu. Nah, jadi urusan bersihin masjid ini bisa diambil faedah dari hadis ini, serahkan aja ke perempuan. Di waktu-waktu yang luang, sepi, waktu duha itu kan sepi tuh masjid, ya, kasih jadwal tuh ibu-ibu datang ke masjid untuk membersihkan masjid, merapikan masjid, itu bermanfaat sekali. Ya, ada contohnya di zaman Nabi SAW. Beliau perempuan miskinah, yani karena tidak ada yang memperhatikan beliau, karena orang biasa kan, tentunya meninggal dunia pada malam hari. Dan para sahabat mau pergi ke rumah Nabi untuk beritahu Nabi juga tidak enak, karena mungkin ini kan orang biasa, kita nggak perlu panggilkan Nabi SAW. Diremehkan kan posisinya di tatanan masyarakat. Ada orang seperti itu kan, naudzubillah min dzalik, tapi dia mulia di sisi Allah bisa jadi. Ini dalam surah dikatakan, afala adantumuni, kenapa kalian tidak beritahu saya? Ya tidak enak Nabi itu semalam, soalnya malam-malam kita mengetuk rumah antum, tidak enak, orang biasa yang meninggal dan begitu. Akhirnya di mana kalian kuburkan? Di situ. Berangkat Nabi ke situ, salat jenazah di situ. Maka ini menjadi dalil orang ulama boleh mensolati jenazah di kuburan secara mutlak. Mutlak maksudnya apakah sudah disolati ataukah belum disolati sebelumnya. Dan itu mazhab jumhur ulama, mayoritas ulama. Dan ini bisa kita amalkan kalau ada saudara kita meninggal dunia, kita tidak sempat sholat jenazah karena kita ada urusan sibuk, ya udah nanti datang saja ke kuburannya, sholat jenazah di situ. Sunnah, bagian dari sunnah, amalan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, wal amalu ala hadza 'inda aktsari ahli al-ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim, wa huwa qaul Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Ini yang diamalkan oleh banyak ahli ilmu di kalangan para sahabat Nabi, juga para ulama, di antaranya Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Ishaq bin Rahawai. Dan itu yang sahih. Baik. Ada hadis berikutnya di situ yang kedua, qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Sa'id bin Abi Arubah an Qatadah an Sa'id bin Musayyib anna Sa'd matat wan Nabi sallallahu alaihi wasallam ghaib falamma qadima shalla 'alaiha wa qad madha bidzalika syahrun. Ini kita bahas insyaallah taala di majlis berikutnya biidznillah taala. Ada sisa waktu sedikit, barangkali ada yang ingin disampaikan jemaah, dipersilahkan. Nah, kalau jenazahnya ada lebih dari satu, menyolatinya apakah satu-satu? Sekaligus. Nah, sekaligus
Dan doanya Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Nah, barakallahu fiik. Ini diamalkan di Masjid Mekah dan Masjid Nabawi seperti itu. Jenazahnya banyak sekali sholat. Ya, masih. Yang paling depan laki-laki, perempuannya bagian sana, di belakang. Posisinya begini. Posisi imam mengikuti posisi laki-laki cukup. Masalah posisi yang tadi kita bahas itu tidak wajib hukumnya, tapi itu posisi yang afdal. Kalau seandainya misalnya ada imam sholat jenazah tidak di posisi laki-laki, tidak di posisi kepalanya laki-laki, dia di tengah misalnya, sah sholat jenazahnya. Tidak ada masalah. Bahasan yang tadi di awal itu, pembahasan awal itu, letak posisi afdal yang kira-kira Nabi pernah lakukan. Itu yang kita amalkan. Dalam posisi banyak misalnya yang ada laki-laki di depan, ya sudah dia ambil bagian kepalanya saja, yang lain mengikut insyaallah taala. Nah, barakallahu fiik. Ya. Apakah ada batasan untuk menyolatkan mayat? Apa itu? Berapa hari? Ada batasannya, itu hadis tadi yang kedua ya, itu yang kita bahas. Ulama mengatakan kalau bisa sebulan. Batasannya sebulan. Ada riwayat dari Sa'id bin Musayyib dan atharnya sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mensolati seseorang sudah waktunya sudah sebulan dari meninggal, Nabi datang ke kuburan dan mensolatinya. Salat jenazah itu kan doa isinya. Bukan kita mau rukuk, mau sujud ke dia kan? Pernah kita bahaskan di sini apa isinya, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itulah cara terbaik untuk mendoakan jenazah. Lewat dari sebulan kata ulama, alangkah baiknya tidak. Tapi didoakan biasa saja. Kita datang ke kuburan, assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Ini ziarah kubur ini salah satu sunnah yang mati juga. Jarang ada orang yang mengamalkannya. Kuburan itu hanya jadi lalu lintas sekarang. Lewat mana bercepat kuburan aja. Karena di jalan lintas kayak di Pedurenan itu bisa tembus langsung aja kuburan aja, ramai macet di situ. Tapi bukan untuk ziarah. Malam-malam di tempat pacaran. Untuk lewat situ, wah pacaran itu kayak tikus itu, ada lampu langsung kabur. Ya, naudzubillah min dzalik. Perlu jemaah kita ziarah kubur. Ya, sesekali refresh iman kita setelah sholat subuh misalnya jalan kaki ke kuburan. Sengaja ziarah ke situ, ingat mati. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Biar pikirannya enggak stres ya, mati selesai udah. Apalagi yang mau dipikirin. Itu salah satu hikmah disuruh ziarah kubur. Urusan menjadi ringan, beban menjadi ringan, atau juga nanti mati semua. Ada seorang salaf ditanya, "Fulan, anakmu mati dibunuh." Enggak dibunuh juga nanti mati gitu. Enggak dibunuh juga nanti mati. Ya, maksudnya seperti itulah. Nah, ini salah satu sunnah yang jarang kita amalkan, ziarah kubur, agar kita ingat akhirat, agar kita ringan beban hidup kita dengan mengingat mati. Naktafi bihada, sampai sini kajian kita jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.